Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Yuyun Yuliawati. Pada kesempatan kali ini akan menayangkan video pembelajaran materi IPA tema 9 menjelajah luar angkasa sebagai pertemuan kedua kelas 6 di semester 2. Pada tayangan video pembelajaran kali ini yaitu berkaitan dengan benda-benda langit. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Nah, materi pada video tayangan kali ini ada bahasan berkaitan dengan benda-benda langit diantaranya pengertian dari meteorit, asteroid, meteor. Kemudian, apa perbedaannya meteorit, meteor, dan meteorit dari jenis benda dan letaknya dari bumi. Kemudian materi berikutnya yang akan dibahas adalah ciri-ciri meteorit, ciri-ciri meteor, kemudian ciri-ciri meteorit. Kemudian akan dibahas juga bagaimana proses pembentukan dari meteorit, meteor, dan meteorit. Kemudian kita akan membahas berkaitan dengan apa saja benda-benda langit selain dari meteorit, meteor, dan meteorit. Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum membahas pengertian meteorit, mengingatkan kembali, jangan lupa mari kita lanjutkan. 1. Pengertian meteorit. Meteorit merupakan batu-batu angkasa berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa, serta bergerak dengan cepat. Lintasan meteorit ini tidak beraturan serta tidak mengorbit kepada matahari. Persatuan Astronomi Internasional pada tahun 1961 mendefinisikan meteorit ialah sebuah benda padat yang berada dan bergerak di dalam ruang antar planet dengan ukuran yang lebih kecil daripada asteroid serta lebih besar daripada sebuah atom atau juga molekul. Selanjutnya, pengertian meteor. Apa itu meteor? Meteor adalah sebuah pecahan atau juga serpihan dari sebuah benda langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi, serta juga menimbulkan terjadinya suatu gesekan antara permukaan meteor itu dengan udara dengan kecepatan tinggi. Penampakan tersebut disebabkan oleh adanya suatu panas yang dihasilkan oleh adanya tekanan ram, yakni bukan oleh karena gesekan. Di saat meteorit itu kemudian memasuki atmosfer. Penampakan tersebut disebabkan oleh adanya suatu panas yang dihasilkan oleh adanya tekanan ram. Nah, di sini dari proses itu kemudian akan menimbulkan fenomena pijaran api serta sinar atau cahaya dari kejauhan yang biasa disebut dengan sebutan fenomena bintang jatuh. Selanjutnya, pengertian meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit adalah merupakan suatu batu meteor yang berhasil masuk dan mencapai permukaan planet bumi. Disebut juga dengan meteor setelah menembus atmosfer bumi namun belum mencapai permukaan bumi. Meteor ini adalah asteroid kecil dari luar angkasa yang tertarik oleh gravitasi bumi. Pada saat memasuki atmosfer bumi itu, terjadi gesekan udara di lapisan ionosfer yang menyebabkan meteor panas serta terbakar menimbulkan cahaya terang, sehingga kadangkala disebut dengan bintang jatuh. Jika batu meteor itu sangat besar dan tidak habis di lapisan udara ionosfer, maka kemudian akan jatuh sampai ke bumi yang disebut dengan meteorit. Di Indonesia, meteorit tersebut bisa ditemukan di Museum Geologi Bandung. Meteorit ini merupakan bahan baku pamor keris yang disukai oleh para empu. Keris yang mendapat campuran meteorit itu biasanya ringan, tetapi sangat kuat, disebabkan karena mengandung logam langka seperti halnya titanium. Baik,
Kita akan selanjutnya membahas perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit dari jenis benda dan letaknya dari bumi. 1. Meteorit termasuk jenis benda luar angkasa dan letaknya di luar atmosfer bumi atau ruang angkasa. Sedangkan meteor termasuk jenis benda luar angkasa dan letaknya di dalam atmosfer bumi atau langit. Yang ketiga, meteorit termasuk jenis benda luar angkasa dan letaknya di permukaan bumi atau tanah, danau, atau lautan. Nah, bagaimana kalian bisa membedakan meteorit, meteor, meteorit? Nah, tadi disampaikan meteorit disebut meteorit itu jika benda di luar angkasa dan letaknya masih di luar atmosfer bumi atau masih di ruang angkasa. Sedangkan meteor itu termasuk jenis benda luar angkasa dan letaknya dalam atmosfer bumi atau di langit. Sedangkan meteorit termasuk jenis benda luar angkasa yang letaknya sudah sampai di permukaan bumi. Bagaimana? Kalian bisa membedakan? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri meteorit, meteor, dan juga meteorit. Ciri-ciri meteorit. A. Meteorit ini merupakan benda-benda langit kecil yang mengelilingi matahari serta terdapat di ruang antar planet. B. Meteorit bukan tergolong bintang disebabkan karena meteorit adalah anggota dari tata surya yang tidak bisa memancarkan suatu cahaya sendiri. C. Meteorit ini berupa batu-batu kecil dengan diameter antara 0,2 sampai 0,5 mm serta masanya juga tidak lebih dari 1 gram. D. Meteorit semacam debu. D. Meteorit semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik. E. Meteorit yang berukuran sangat besar itu bisa atau dapat mencapai permukaan bumi disebabkan karena tidak habis terbakar dengan panasnya gesekan atmosfer bumi. Pada kasus ini, apabila meteorit menyentuh permukaan bumi, maka statusnya itu bukan meteorit lagi, tetapi berubah menjadi meteorit. Kemudian F, meteorit yang masuk ke atmosfer bumi serta bergesekan dengan lapisan atmosfer itu akan menimbulkan panas serta tampak berpijar. Pada kasus ini, meteorit tersebut akan berubah menjadi meteor. Nah, barusan adalah ciri-ciri dari meteorit. Baik, kita lanjutkan ciri-ciri dari meteor. Apa saja ciri meteor? Baik, kita langsung. Ciri-ciri meteor adalah A. Gerak dari meteor yang berpijar seperti misalnya bintang yang berpindah tempat. Oleh karena itu, meteor ini disebut juga dengan bintang beralih, tetapi bukan berarti bintang yang sebenarnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari meteorit, yaitu meteorit yang jatuh di permukaan bumi akan menimbulkan suatu kawah seperti misalnya meteorit yang masanya itu kurang lebih 10.000 ton pernah jatuh di Arizona serta Siberia. Meteorit tersebut bisa atau dapat menimbulkan kawah yang lebarnya itu sekitar 1 km lebih. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana proses pembentukan meteorit, meteor, dan meteorit? Proses terbentuknya meteorit yaitu disebabkan karena adanya tumbukan atau tabrakan antara benda langit, bisa asteroid, komet, atau planet.
satu dengan yang lain sehingga kemudian membuat sisa atau pecahan dari benda yang bertubrukan atau benda yang bertumbukan tersebut. Setelah itu, pecahan kemudian keluar dari lintasan asalnya. Meteorit yang tersebar dengan secara bebas ini bisa atau dapat memasuki atmosfer benda atau planet lain. Proses terbentuknya meteor sekarang. Proses terbentuknya meteor yaitu ketika meteorit yang tersebar secara bebas bisa atau dapat memasuki atmosfer benda atau planet lain. Proses terbentuknya meteor adalah ketika meteorit yang tersebar secara bebas bisa atau dapat memasuki atmosfer benda atau planet lain, dan pada saat meteorit sudah memasuki atmosfer bumi, maka kemudian meteorit tersebut disebut dengan meteor. Kemudian bagaimana proses terbentuknya meteorit? Proses terbentuknya meteorit adalah ketika sedang berada di dalam atmosfer bumi, meteor tersebut akan terbakar akibat terjadinya suatu gesekan dengan udara pada kecepatan yang sangat tinggi. Kebanyakan dari meteor itu akan terbakar habis serta menguap sepenuhnya sehingga tidak akan mencapai permukaan bumi. Tetapi untuk beberapa meteor yang tidak habis terbakar serta mampu menyentuh permukaan bumi, maka meteor yang mampu dan menyentuh permukaan bumi ini disebut dengan meteorit. Baik, setelah bagaimana proses terjadinya meteorit, meteor dan meteorit, mari kita akan bahas berkaitan dengan benda-benda langit. Mari kita simak. Apa itu benda langit? Benda langit merupakan suatu sebutan dari berbagai macam benda yang ada di langit atau luar angkasa. Benda langit terdiri dari berbagai macam. Contohnya adalah seperti matahari, bulan, planet, dan planet kecil, serta komet, asteroid, dan juga meteor. Tak hanya menjadi komponen luar angkasa yang sangat menarik, benda-benda langit pun dimanfaatkan manusia di bumi untuk hal-hal tertentu. Misal, rasi bintang yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk menentukan arah mata angin. Ilmu yang mempelajari benda langit di jagat raya disebut ilmu astronomi. Sedangkan ilmu yang bergerak di bidang astronomi disebut dengan astronom. Baik, benda langit apa saja? Mari kita simak. Di antaranya yang ke-1 ada matahari. Benda langit matahari ini merupakan salah satu bintang di seluruh jagat raya, dan bintang ini jugalah yang menjadi pusat dari tata surya kita. Bumi dan bersamaan dengan planet lainnya yang ada di tata surya bergerak mengelilingi matahari dengan berdasarkan kepada garis orbit atau garis edar masing-masing planet. Kemudian benda langit yang kedua ada bulan. Bulan merupakan satelit dari bumi. Istilah dari satelit dimaksudkan pada benda langit yang dimana merupakan pengikut planet. Satelit berarti juga pengikut. Satelit berarti juga pengikut. Satelit tersebut terbentuk secara alami bersama dengan proses pembentukan planet. Dan dikarenakan satelit tersebut memiliki massa yang lebih dan juga berlokasi dalam lingkungan gravitasi tertentu, maka dengan begitu satelit tersebut beredar mengelilingi planet. Baik, benda langit yang ketiga disebut planet. Benda-benda langit yang sangat familiar adalah planet. Ada 8 planet di tata surya yang selalu mengorbit mengelilingi matahari. Masing-masing planet memiliki satelit terkecuali adalah planet Merkurius dan planet Venus.
Nah, supaya kalian lebih jelas ada 8 planet, kalian bisa ditonton video sebelumnya tema 9 pertemuan 1 berkaitan dengan 8 planet. Baik, benda langit berikutnya adalah satelit alami. Apa itu satelit? Satelit merupakan benda langit yang pergerakannya mengelilingi sebuah planet. Ada 2 jenis satelit, yakni satelit buatan dan alami. Salah satu contoh satelit yang biasa kita lihat ialah bulan yang merupakan satelit planet bumi. Kemudian benda langit yang berikutnya yang kelima adalah bintang. Apa itu bintang? Bintang diartikan sebagai benda langit yang bercahaya, di mana cahaya tersebut berasal dari dirinya. Contoh, bintang yang bisa kita lihat adalah matahari. Matahari termasuk salah satu bintang karena bisa menghasilkan cahaya. Kemudian benda langit berikutnya yang keenam adalah komet. Komet ialah sekumpulan es debu. Komet ialah sekumpulan es, debu, dan gas yang membeku. Banyak yang menyebut komet sebagai bintang berekor. Hal ini karena komet memancarkan cahaya dan berbentuk seperti memiliki ekor. Salah satu komet yang terkenal ialah komet Halley. Kemudian benda langit yang ketujuh, asteroid. Asteroid merupakan benda langit berukuran kecil yang berasal dari sisa-sisa material pembentuk planet dan bergerak mengelilingi pusat tata surya pada sebuah lintasan tertentu. Ada banyak asteroid di luar angkasa. Sejumlah asteroid tersebut membentuk sabuk asteroid. Baik, benda langit yang ke-8 adalah meteorit. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa meteorit adalah benda langit berupa batuan berukuran kecil yang berada di angkasa. Benda langit satu ini tidak memiliki orbit, sehingga melayang-layang di luar angkasa dan berkecepatan tinggi. Meteorit yang jatuh ke dalam atmosfer bumi disebut meteor, sedangkan meteor yang sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Baik, benda langit yang ke-9 yaitu namanya galaksi. Galaksi diartikan sebagai kumpulan debu, gas, bintang, dan benda langit lain yang terikat oleh gaya gravitasi. Ada begitu banyak galaksi di jagat raya ini. Salah satu yang paling besar ialah galaksi Bima Sakti. Planet-planet di tata surya termasuk ke dalam galaksi ini. Kemudian benda langit yang ke-10 namanya kluster. Apa itu kluster? Kluster adalah contoh benda langit berupa gabungan dari beberapa galaksi yang kemudian membentuk sebuah sistem. Biasanya sebuah kluster terdiri atas 10-15 galaksi. Beberapa galaksi tersebut saling berikatan melalui gaya gravitasi yang dimilikinya. Kemudian benda langit yang ke-11 ada yang namanya debu antariksa. Debu antariksa ini adalah benda langit yang hancur di luar angkasa akan membentuk debu-debu. Yang disebut sebagai debu kosmik atau debu antariksa, itu debu-debu ini dapat memancarkan cahaya karena mampu menyerap cahaya dari benda langit yang bercahaya. Kemudian benda langit lainnya yang ke-12 adalah namanya nebula. Nebula terbentuk dari ledakan supernova atau berakhirnya umur sebuah bintang. Susunan nebula berupa awan dan debu yang mampu menyerap cahaya dan memantulkannya kembali. Ada banyak nebula yang terbentuk di jagat raya, salah satunya ialah nebula elang. Cukup sekian video tayangan kali ini berkaitan dengan benda-benda langit. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran kalian semuanya. Terima kasih untuk semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.